Beberapa hari yang lalu saya bingung mau upgrade mic yang bisa saya buat ngonten. Nah, kebetulan Vivine notice saya dan kasih sebuah mikrofon yang diklaim built like a tank alias kokoh banget pak. Namanya Vivine Tank 3. Kita bakal ulik bareng apakah benar suaranya jernih, bodinya kokoh, dan cocok buat konten kreator pemula. Atau malah biasa aja. Yuk simak bareng-bareng penjelasan saya. Pertama, kita lihat dapat apa aja saat membeli produk ini. Dalam box pembelian, kalian bakal dapetin buku panduan yang di situ kalian bisa baca-baca sendiri, Pak. Kemudian dapat USB Type-C to USB-A. Kemudian juga dapat USB XLR yang bisa kalian konekkan menggunakan audio interface. Dan terakhir tentu saja unit mic-nya, Pak. Oke, sebelum kita coba mic-nya, gua kasih sedikit info dulu nih. Vivine Tank 3 ini adalah mic dynamic dengan koneksi USB-C dan juga USB XLR. Jadi bisa langsung colok ke laptop atau PC atau pakai audio interface kalau kalian mau setup yang lebih pro. Di bodinya juga ada fitur yang lumayan lengkap. Ada knob gain, tombol mute, headphone monitoring yang bebas latency, plus kontrol volume untuk headphone-nya. Frekuensinya juga cukup luas, sekitar 50 Hz sampai 16 kHz, dan bisa nahan suara keras sampai SPL 120 dB. Jadi secara spek cukup menjanjikan buat mic di kelasnya. Sekarang bahas soal desain dan build quality-nya Pak. Begitu gue pegang, yang pertama langsung kerasa adalah bobotnya. Berat, solid, dan full metal. Jadi sesuai namanya, kayak tank pak. Desainnya juga simple dan minimalis, nggak ada lampu RGB atau gimmick yang aneh-aneh. Cocok banget buat yang suka tampilan profesional dan clean. Cuma ada satu hal kecil, yaitu di boxnya nggak disertakan adapter 3/8 ke 5/8 untuk mounting. Jadi mungkin harus beli tambahan kalau arm mic kalian berbeda ukuran. Fitur-fiturnya juga lumayan praktis pak. Ada gain knob buat atur sensitivitas mic-nya. Kemudian juga ada tombol mute dengan indikator lampu biar gampang tahu kondisi aktif atau mute. Lalu ada jack headphone buat monitoring langsung dengan kontrol volumenya sendiri. Sekarang bagian paling penting, kualitas suara. Secara umum karakter suaranya netral atau flat. Buat gue ini poin plus karena hasil rekamannya jadi gampang diolah di post processing. Suaranya juga jernih, gak terlalu menonjol di frekuensi mid atau high. Jadi aman buat yang suaranya agak nasal. Buat podcast, voice over atau streaming hasilnya enak didengar. Kalau dibandingin, XLR output memang sedikit lebih bersih daripada USB. Tapi USB-nya sendiri tetap usable banget. Ada internal foam filter yang lumayan efektif ngurangin plosive seperti huruf P dan juga B. Tapi lebih aman kalau ditambah pop filter eksternal. Satu hal yang perlu dicatat, mic ini lumayan nangkep suara lingkungan. Jadi kalau ruangan kalian banyak noise atau echo, ini bisa masuk juga ke dalam rekaman. Semua suara yang kalian dengar dari tadi adalah suara menggunakan Vivine Tank 3 ini dengan sedikit sentuhan editing tentunya. Sedangkan untuk suara tanpa editing sebagai berikut. Tes, ini adalah suara menggunakan mic dynamic Vivine Tank 3 tanpa editing sama sekali. Oh ya, di sini gue pakai mode USB Type-C yang langsung gue konekin ke iPhone menggunakan konverter tambahan. Untuk jaraknya sekitar deket banget ya, sekitar 5 cm lah ya. Silakan kalian nilai sendiri untuk suara output dari mic yang satu ini. Sekarang gue bakal rangkum kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, bodinya kokoh full metal, desain simple dan profesional, dan tetap kelihatan clean. Dual koneksi, bisa USB-C dan juga bisa XLR. Fiturnya lengkap, gain, mute, monitoring, headphone volume, dan lain-lain. Suaranya juga netral, gampang diolah, cocok buat berbagai kebutuhan konten. Untuk kekurangannya, masih lumayan sensitif ke plosive dan noise di sekitar. Paket penjualan minim aksesoris misalnya seperti adapter mounting. Kalau bicara pengalaman, beberapa reviewer bilang mic ini beneran tahan banting. Ada yang sampai jatuh kena cangkir kopi. Tapi tetap aman. Di sisi lain ada juga yang ngerasa mount bawaan agak kaku. Jadi kalau meja bergetar, getarannya bisa masuk ke audio. Solusinya ya pakai shock mount tambahan biar lebih aman. Intinya dengan setup yang tepat, kualitasnya bisa naik kelas. Jadi kesimpulannya, Vivine Tank 3 ini cocok banget buat kalian yang baru mulai bikin podcast, live streaming, atau voice over.
Apalagi buat yang pengen mic awet, bisa dipakai simple via USB-C tapi tetap bisa upgrade ke setup Pro via XLR. Harganya juga relatif terjangkau karena masih di bawah $100. Tapi performa build quality-nya melebihi ekspektasi saya, Pak. Beneran, value for money banget sih untuk mic yang satu ini. Ya, ini adalah suara mic dari Vivine Tank 3 yang kalian dengerin tanpa editing sama sekali karena kali ini kita mau ngobrol secara live menggunakan mic ini apakah cocok ya di karakteristik telinga kalian, karena jujur aja untuk mic atau suara itu berbeda-beda ya teman-teman. Untuk selera setiap orang itu berbeda-beda, dan salah satu kelebihan dari mic Vivine Tank 3 ini, dia suaranya natural dan flat teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman yang pengen menggunakan mic yang flat ya, dan bisa diediting kembali sesuai selera suara yang kalian inginkan seperti itu. Karena dia lebih fleksibel, suaranya lebih natural juga. Oh iya, untuk mic yang satu ini juga menggunakan polar pattern yaitu cardioid teman-teman. Dan untuk area mikrofonnya atau pusat mikrofonnya itu ada di bagian atas sini. Itu untuk suaranya. Kalau kalian dari samping seperti ini, itu udah beda suaranya ya. Udah beda suaranya kalau kalian merekam menggunakan atau di posisi sampingnya. Jadi kalau kalian mau rekaman, wajib kalian seperti ini posisinya ya. Dan ini jaraknya sekitar 2 cm aja untuk ke mic sumber suaranya seperti itu. Untuk bahannya juga full body metal. Ini cocok banget untuk kalian yang suka mic dengan build quality yang kokoh ya. Karena ini memang beneran kokoh teman-teman, karena full metal dan di harga under $100 ini worth it banget teman-teman. Kemudian di sini juga ada knob yang bisa kalian atur, dan mic ini juga menggunakan dual channel teman-teman, maksudnya dia menggunakan dual port ya. Jadi dia menggunakan port XLR dan juga port USB-C. Yang kalian dengerin ini adalah menggunakan USB-C yang connect langsung ke iPhone teman-teman. Dan kalau kalian mau upgrade atau memaksimalkan potensi dari mic yang satu ini, kalian bisa menggunakan USB XLR-nya yang bisa kalian konekkan ke audio interface ya. Dan itu akan membuat atau memaksimalkan potensi pada mic yang satu ini, seperti itu. Kemudian untuk fitur yang lain yang bisa kalian ulik-ulik ya tentang mic ini, yaitu ada pada tombolnya ya teman-teman. Di sini ada tombol untuk mute-nya ya teman-teman. Jadi lebih fleksibel tanpa kalian naikin turun melalui knob, karena dia udah ada tombolnya. Jadi tinggal tap aja atau tinggal tekan aja untuk mute, dan warnanya akan berubah jadi merah seperti itu ya. Karena mic sebelumnya, sebelum aku menggunakan mic ini atau mic sebelumnya yang aku gunakan, itu untuk mute-nya itu pakai knob teman-teman. Jadi itu susah sekali ya. Jadi nggak langsung tap dan mute, tapi ternyata harus nurunin gainnya dulu baru ke mute seperti itu. Selanjutnya juga kalian bisa langsung dengerin mic ini menggunakan headphone teman-teman. Jadi di sini sudah ada port audio jack 3,5 mm yang bisa kalian konekkan menggunakan headphone seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung monitoring suaranya secara real time ya teman-teman. Dan kelemahannya, salah satu kelemahan yang menurut saya ini perlu jadi catatan untuk Vivine Tank 3 ini adalah dia agak sensitif ya untuk menangkap noise teman-teman. Jadi noise sekitar masih lumayan masuk ya ke mic ini seperti itu. Dan di kondisi seperti ini di ruangan saya itu ada kipas PC, kemudian ada kipas, dan juga ada beberapa suara-suara noise yang lain yang bisa kalian dengerin sebagai berikut. Nah, itu dia untuk suara noise dari mic yang satu ini. Mungkin kalian akan merasa cukup terdengar ya suara-suara latar dalam ruangan ini seperti itu ya. Dan itu yang bisa kalian pertimbangkan untuk membeli mic yang satu ini.
Nah, itu dia tadi review santai gue tentang Vivine Tank 3. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mic bagus dengan budget yang masuk akal. Dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan review gear yang menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan atau kalian punya pengalaman sendiri sama mic yang satu ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.